Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus. Untuk memenuhi tugas gender dalam konteks Indonesia, saya akan menjelaskan tentang kompilasi hukum Islam. Sebelum kita menuju pada pasal-pasal kompilasi hukum Islam, marilah kita sama-sama mengetahui bagaimana latar belakang dari adanya kompilasi hukum Islam tersebut. Yang pertama adalah adanya kesimpangsiuran antar masalah hukum fikih. Dan yang kedua adalah adanya pertentangan, sulitnya membedakan masyarakat antara syariah dan fikih. Nah, tujuan dari adanya kompilasi hukum Islam ini tentunya adalah menjawab tantangan daripada masyarakat. Ada 3 fungsi dari adanya kompilasi hukum Islam ini. Yang pertama adalah mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Yang kedua adalah sebagai pegangan hakim, dan yang terakhir adalah sebagai pegangan masyarakat. Kemudian kita berlanjut pada proses penyusunan kompilasi hukum Islam ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan dengan pembentukan panitia. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data, baik dari wawancara, kitab-kitab fikih, lokakarya, jurisprudensi, maupun dari beberapa kalangan Universitas Islam di Indonesia. Tahap yang ketiga adalah tahap perancangan kompilasi hukum Islam. Dan yang terakhir adalah tahap penyempurnaan, yakni pada tahun 1990. Landasan hukum dari kompilasi hukum Islam ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Dan selanjutnya adalah surat keputusan bersama untuk melakukan proyek kompilasi hukum Islam pada tahun 1982. Kompilasi hukum Islam dibagi menjadi 3 buku besar, yakni yang pertama adalah buku tentang perkawinan, yang kedua adalah buku tentang kewarisan, dan yang terakhir adalah buku tentang perwakafan. Pada buku pertama, yakni pada buku perkawinan, ada 29 pasal yang berhubungan dengan gender, seperti pada pasal 12 ayat 1, 12 ayat 2, 151, 15 ayat 1, 21, 24 ayat 2, pada pasal 25, pasal 30, pasal 34, pasal 46, pasal 55 sampai 59, pasal 77, pasal 79, pasal 80, pasal 83 ayat 1, pasal 84, pasal 92, pasal 97, pasal 118, pasal 150, pasal 129, pasal 132 ayat 1, pasal 148 ayat 1, pasal 149, dan pasal 170. Pada ayat-ayat ini sendiri menjelaskan tentang baik dari terminologi perkawinan, terus poligami, masalah iddah, masalah talak, dan lain sebagainya. Seperti pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan tentang usia perkawinan, terdapat perbedaan antara usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Terus kemudian untuk pernikahan sendiri ada terminologi tentang perawan, padahal perawan sudah dianggap tidak ada. Lalu tentang poligami sendiri, adanya kebolehan poligami, padahal dari Nabi Muhammad sendiri itu menganjurkan poligami jika memang bisa, dan poligami sendiri dilakukan untuk menolong janda dan anak yatim, seperti itu. Terus kemudian ada juga masalah iddah. Masa iddah hanya berlaku pada perempuan saja, tidak pada lelaki. Dan juga pada masa iddah perempuan tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, tidak boleh berhias diri. Tapi hal ini tidak berlaku untuk kaum laki-laki. Lalu masa berkabung untuk perempuan dan laki-laki pun memiliki waktu yang berbeda. Hal inilah yang menjadi bias antara kompilasi hukum Islam dan gender sendiri. Kemudian untuk buku kedua adalah buku kewarisan. Pada hukum kewarisan ini terdapat pasal-pasal yang mengemukakan bahwa lelaki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 2/3 bagian. Dan hal ini ada suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang banyak
dan banyak menimbulkan percocokan karena adanya perbedaan hitungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada pasal berikutnya, pasal 229 disebutkan bahwa meskipun ada perbedaan hitungan antara laki-laki dan perempuan, hal ini bisa diatasi dengan kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan perempuan tersebut. Sekian untuk penjelasan tentang kompilasi hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.